Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Syakinah Maulani dengan NIM 2201091 dari kelas 1 APK PAUD Sektor 7 Jiraus. Kali ini aku mau memberikan sebuah informasi mengenai PAUD. Apa sih itu PAUD? PAUD merupakan pendidikan anak usia dini, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sang anak, di mana dimulai pada usia 4 sampai 6 tahun. Dalam perkembangan serta pertumbuhan anak usia dini di sini, itu mencakup mengenai perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang selanjutnya. Selanjutnya, adapun pendidikan mengenai anak usia dini yang pertama adalah untuk memajukan atau mengembangkan mengenai potensi anak usia dini sebagai persiapan untuk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, itu dapat meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar atau yang bisa disebut learning how to learn, di mana anak sudah diajarkan mengenai konsep-konsep belajar yang akan ditempuhnya ketika melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam pendidikan anak usia dini pun memiliki beberapa aspek, teman-teman. Terdiri dari 6 aspek menurut Yuliani Nurani Sugiono tahun 2019 pada halaman 42-43. Yang pertama adalah aspek moral dan agama, di mana di sini anak diajarkan mengenai keagamaan, dikenalkan mengenai ketuhanan, dan diajarkan mengenai bagaimana beribadah sesuai agama yang masing-masing, dan diajarkan mengenai toleransi, dan diberitahukan mengenai aneka ragam agama yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada aspek motorik. Di sini anak diajarkan untuk dapat memberikan sebuah keterampilan yang diberikan dari tubuhnya, termasuk sebuah keterampilan motorik halus ataupun motorik kasar yang dapat mampu merangsang sensorik pada tubuh anak. Yang ketiga memiliki aspek bahasa, di mana anak usia dini harus diajarkan menggunakan bahasa yang baik, pasif, agar dapat berkomunikasi terhadap sesama secara sosial dengan baik dan benar, dan juga dapat memiliki pikiran yang kritis dan juga efektif. Selanjutnya aspek keempat yaitu kognitif, di mana sang anak akan belajar mengenai memecahkan masalahnya dalam mengerjakan sebuah penugasan, pembelajaran, dan dapat berpikir logis, kritis, dan dapat memberikan alasan-alasan yang dia berikan mengenai pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Lalu aspek yang kelima mengenai aspek sosial dan emosional. Di sini anak diajarkan untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, agar mengetahui atau dapat merangsang dengan cepat mengenai keragaman sosial dan budaya, dan dapat menghargai satu sama lain terhadap lingkungan. Yang terakhir ada aspek seni, di mana di sini sang anak juga diajarkan mengenai kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya-karya kreatif yang telah dibuat. Serta aspek seni ini juga menjadikan sebuah pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini, karena isinya itu mengenai pergerakan dari seluruh tubuh gitu ya, seperti bernari, senam, olahraga, dan semacam-macamnya. Adapun juga fungsi pendidikan anak usia dini, yang pertama adalah fungsi adaptasi, di mana anak akan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua adalah kondisi sosialisasi. Di sini anak diajarkan agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial untuk memudahkannya dalam bergaul dengan teman sebaya ataupun dengan masyarakat. Yang ketiga memiliki fungsi pengembangan, di mana di sini anak akan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu yang terakhir adalah fungsi bermain. Selain dapat belajar, di sini pun anak-anak akan mendapatkan fasilitas bermain dengan cara bertemu dengan teman sebayanya, mengobrol ataupun bermain-main di luar pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada ruang lingkup formal, di mana ruang lingkup formal ini merupakan ruang lingkup yang isinya diakui oleh pemerintah, di mana di dalamnya berisikan kurikulum pembelajaran seperti contohnya TK, RA, di mana di dalamnya itu ada tenaga pendidik yang khusus untuk mengajarkan bagaimana mengajarkan pembelajaran kurikulum yang sudah disediakan terhadap anak usia dini.
Nah, dalam pendidikan formal ini dimulai pada usia 4-6 tahun. Selanjutnya itu pendidikan informal, di mana pendidikan ini dapat dikatakan resmi oleh pemerintah ataupun tidak, yang di dalamnya tidak terisikan mengenai kurikulum pembelajaran, namun berisikan tentang kegiatan-kegiatan aktivitas yang sudah dibuat oleh yayasan, seperti contohnya BAM-BIM, BAK, PAK ataupun BKB, di mana di sini tuh berisikan tentang kayak penitipan anak aja, tapi memiliki kegiatan aktivitas seperti mungkin kayak bermain atau mengasah lebih ke motorik anak gitu ya. Di sini dapat dimulai dari anak usia 2 tahun hingga 6 tahun. Selanjutnya ruang lingkup informal, di mana ruang lingkup informal ini yaitu terdiri dari keluarga, dari orang-orang terdekat sang anak, terutama adalah orang tua, di mana orang tua merupakan pendidik utama bagi anak dan yang paling utama. Dalam pendidikan informal ini tidak ada batasan umur, dimulai dari 0 hingga waktu yang tidak ditentukan, karena bagaimanapun pembelajaran dalam keluarga itu tidak akan ada batas waktu yang ditentukan, teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat pada pasal 9 ayat 1. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci mengenai awal mulanya pendidikan. Maka dari itu, bunda-bunda, ajarkan mengenai aspek-aspek pembelajaran terhadap anak usia dini dengan tepat dan sesuai pada batasan umurnya. Maka dari itu, bunda-bunda, pendidikan anak usia dini di sini tuh sangat penting sebagai konsep dasar pembelajaran utama sebelum anak melanjutkan pendidikannya lebih tinggi. Maka dari itu, ajarkan anak usia dini mengenai pembelajaran sesuai dengan umur sang anak. Terima kasih telah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.